Karena secara tidak sengaja mendapat informasi dari orang dalam, mereka harus memanfaatkannya. Ini adalah dewa kekayaan yang menghadiahkan keberuntungan besar. Bertaruhlah, kamu harus bertaruh. Ini jelas merupakan kesempatan sekali seumur hidup Panji menggunakan pemikiran lihainya sebagai bos kecil untuk menganalisis masalah dengan cepat. Lady Oliver mengayunkan pisau besar untuk memotong daun bawang. Hal seperti ini pasti sangat rahasia. Tidak ada orang lain yang tahu. Jika tidak, efek dari pemotongan daun bawang tidak akan terkumpul dan hanya bisa dipotong sekali saja. Pasti akan mendapat hasil panen yang melimpah. Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk menumpang dengannya. Dia pasti akan mengirim seseorang untuk diam-diam bertaruh pada kekalahan Dewa Kabuki. Kita juga bisa bertaruh untuk menghasilkan uang dengan cepat tanpa kerugian. Biarkan dia tanpa sadar bertindak sebagai sopir untuk kita, membawa kita untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Semakin memikirkannya, semakin bersemangat dia. Wajah Panji memerah karena kegembiraan, tangannya yang terkepal terus bergetar. Tristan yang bersemangat mengangguk di sampingnya, analisis Panji persis seperti yang dia pikirkan. Jadi saat berikutnya, keduanya berada di mesin taruhan ruang VIP. Ada total 8 miliar di semua akun, Panji bahkan tidak memikirkannya, dia mentransfer semua uang dan memindai kode OR untuk membayar taruhan. Melihat dia bertaruh begitu banyak, Tristan sedikit iri, uangnya kurang dari 4 miliar, bahkan tidak setengah dari milik Panji. Panji, pinjami aku uang, aku mau bertaruh lebih banyak. Aku tidak punya lagi, aku sudah menggunakan semuanya. Tapi ketika dia melihat ekspresi tidak senang di wajah Tristan, untuk mempertahankan hubungan, dia dengan enggan berkata, kalau tidak, 2 miliar yang aku taruhkan anggap sebagai pinjamanmu kepadaku dan pokoknya akan dikembalikan kepadaku setelah pertarungan sudah selesai, keuntungan untukmu. Mendengar saran ini, Tristan senang dan mengangguk berulang kali, bagus. Tristan senang dan mempertahankan hubungan yang baik, tapi Panji tidak senang saat memikirkannya. Malam ini, taruhan akan menghasilkan keuntungan yang pasti. 2 miliar dapat menghasilkan banyak keuntungan. Berpikir bahwa orang-orang di luar bertaruh gila-gilaan pada Dewa Kabuki, 2 miliar ini sangat mungkin menghasilkan untung 100%, bahkan 200% atau mungkin 300%. Itu akan menghasilkan 4 atau 6 miliar keuntungan yang semuanya akan diberikan kepada Tristan. Memikirkan ini membuat Panji menggigil kesakitan. Tapi kata-kata telah diucapkan dan tidak bisa ditarik kembali, jadi setelah memikirkannya, Panji punya ide lain. Aku akan meminjam uang dari rentenir, aku akan menggadaikan pabrik, kali ini aku akan menghasilkan banyak uang. Meskipun Tiger Wong tidak meminjamkan uang, tapi di tempat seperti arena pertempuran bawah tanah pasti memiliki personel bisnis perusahaan pinjaman di sini. Tidak sulit sama sekali untuk menemukan rentenir dan prosedurnya sangat sederhana, orang dapat meminjam uang dengan cepat. Mendengar apa yang dikatakan Panji, Tristan berkata, kamu gila, berapa banyak bunga riba, mampukah kamu membayarnya? Panji melambaikan tangannya dan berkata, aku hanya akan meminjam selama beberapa jam, tidak sampai 1 jam. Bahkan jika dia membayar 20 poin bunga, hanya akan membayar 400 juta lebih untuk 2 miliar, tapi kamu harus tahu bahwa hampir semua orang akan bertaruh atas kemenangan Dewa Kabuki. Jika bertaruh 2 miliar atas kekalahannya, mungkin akan mendapat untung 2 kali lipat atau bahkan lebih. Kamu khawatir aku tidak akan mampu membayar bunga yang hanya 400 juga lebih. Ketika Panji pergi, Tristan membeku di tempat. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Panji sangat masuk akal, sehingga dia pun memutuskan untuk meminjam riba. Meskipun Tristan tidak memiliki pabrik untuk digadaikan, dia memiliki rumah dan mobil dan dia masih memiliki jabatan publik. Berdasarkan identitasnya sebagai Kepala Divisi 2 Departemen Kepolisian, Tristan percaya dia dapat meminjam banyak uang, jadi dia dengan cepat mengejar, Panji, tunggu aku, ayo pergi bersama. Di dalam ruang VIP yang pintunya sudah ditutup, Wilona duduk di seberang Henry yang melepas topengnya.
Bagaimana kamu bisa mendapatkan ide yang buruk seperti itu? Winona menyilangkan kakinya, bersandar di sofa dan menatap Henry di seberangnya. Jimmy telah melaporkan kepadanya apa yang terjadi di arena pertempuran. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya pada saat itu, merasa bahwa Henry hanya pandai menggunakan tinjunya, tidak dengan otaknya, seorang pria biasa yang akan sulit untuk mencapai hal-hal besar. Tapi kemudian Henry mendatanginya dan memintanya bekerja sama dalam permainannya. Pada awalnya, ketika mendengar bahwa Henry ingin menipu mereka berdua, Winona berpikir itu tidak mungkin. Lagi pula, tidak ada orang yang bodoh yang sangat mudah ditipu, terutama jika menyangkut uang, semuanya lebih baik dari monyet. Tapi Henry kemudian menceritakan rencananya yang benar-benar mengejutkannya. Setiap langkah sempurna, setiap langkah sangat halus, dapat dikatakan bahwa itu adalah cara yang tepat dan kejam untuk menangkap keserakahan orang akan uang dan berhasil memanfaatkan penekanan dua orang pada statusnya, juga memanfaatkan aturan pengalaman VIP di tempat tersebut. Membuat semuanya tampak masuk akal, bahkan dia, orang yang paling akrab dengan adegan itu, tidak dapat menemukan kekurangan sedikit pun. Dengan kagum, Winona menarik kembali evaluasi sebelumnya tentang pria biasa. Dia merasa bahwa kepala Henry tidak lebih buruk dari tinjunya. Tapi dia masih penasaran bagaimana Henry mendapatkan ide yang licik dan kejam ini. Henry menjawab dengan tenang, keluar dengan sendirinya, bagaimana bisa membayangkannya dengan berpikir. Selama dia bisa melakukannya, dia pasti sudah membunuh kedua orang itu secara langsung, tidak perlu pakai otak. Pada saat ini, seorang anggota staf memasuki ruangan dengan tablet. Lady Oliver, 2 VIP pengalaman di ruangan ketiga, Panji bertaruh 8,640 miliar, Tristan bertaruh 3,730 miliar dan sekarang mereka telah pergi untuk menemukan rentenir, mereka sedang memproses pinjaman. Winona melambaikan tangannya, staf pergi. Setelah kepergian staf tersebut, Winona memandang Henry dan mengangkat ibu jarinya, ide kecil untuk mengadu domba mereka satu sama lain, luar biasa. Mengenakan topeng Dewa Kabuki, Henry bangkit dan berjalan menuju pintu, bukan karena ideku yang hebat, tapi karena mereka sendiri yang terlalu serakah. Setelah Henry pergi, Winona tersenyum, sepertinya dia telah menemukan partner yang tepat. Pada pukul 8.30 malam, Henry berdiri di ring nomor 9 dan petarung profesional yang menantangnya berdiri di seberangnya. Tidak ada keraguan bahwa petarung profesional ini diatur oleh Winona, jika tidak dengan ketenaran Henry sekarang, bagaimana mungkin ada yang berani menantangnya. Tetapi justru karena inilah setiap orang memiliki kesempatan untuk bertaruh. Melihat semua orang di depan meja taruhan berkerumun untuk bertaruh pada kemenangan Dewa Kabuki, mata Panji dan Tristan penuh kegembiraan. Tristan, kali ini kita akan menghasilkan banyak uang. Kita akan menggandakannya bahkan mungkin 3 kali lipat. Haha, bagus sekali Panji, kita menjadi kaya dalam semalam, ini yang benar-benar suatu keberuntungan bisa menjadi kaya dalam semalam. Keduanya berjabat tangan dan merasakan getaran gembira dari tangan masing-masing. Mereka akan memiliki banyak uang, segera setelah pertandingan berakhir, mereka akan kaya, sangat kaya. Di atas ring saat ini, staf juga mengangkat tangan mereka, tantangan, mulai sekarang. Raungannya tidak hanya mengumumkan awal dimulainya tantangan, tapi juga menandakan bahwa impian Panji dan Tristan untuk menjadi kaya dimulai.